alumni sudah lengkap, wali murid lengkap, DUDI Puskesmas sudah siap, tinggal DUDI dari PT Karya Bintang Mandiri yang belum masuk. Oh ya. Siap Bapak, sudah bisa dimulai. Baik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan khususnya kepada Ibu pengawas cabang dinas Mojokerto Bu Siti Nurul Rohmah yang telah berkenan bergabung sejak sesi pertama pagi hari ini, yaitu di kegiatan pengamatan pembelajaran juga sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Trisno Al-Akbar, yang saya hormati seluruh komponen pendukung dari Waka, mungkin juga KTU atau Kaprok. Yang saya hormati secara khusus sesi kedua pagi hari ini atau hari kedua, sesi kedua ini, kita akan berbincang-bincang atau kita akan melakukan wawancara dengan orang tua atau dari perwakilan orang tua ataupun komite, pengurus komite gitu. Kemudian juga kita akan berbincang dengan pihak perwakilan swasta sebagai kerjasama DUDI dan juga alumni, ya, juga alumni. Baik, saya cek dulu, cek and recheck, ya. Yang merupakan perwakilan dari pengurus komite ada enggak ini? Siapa? Komite? Siap. Bapak Samsul Huda. Siap. Wali murid sekaligus pengurus komite, Pak ya. Samsul Huda. Kemudian perwakilan orang tua wali murid selain Pak Samsul. Siapa? Bu Mita Wilujeng. Halo. Pak. Bu Mita Wilujeng, ya. Halo. Suaranya dibuka, Bu. Halo. Bu Mita. Kok enggak dengar suaranya? Saya beralih ke yang lain kalau gitu untuk mengecek. Yang dari wali murid siapa? Orang tua wali murid. Cuma Bu Mita mestinya, tapi apa soundnya, suaranya belum kedengar. Assalamualaikum. Bu Mita itu ya. Wali murid dari ananda kami bernama Mila. Mila ini adiknya Bapak. Dan kebetulan Bu Mita ini juga alumni SMK Palapa. Ya, oke. Saya terima kasih penjelasannya. Cuman di PC-nya atau saya lanjutkan ke dari siapa yang alumni. Bukan mungkin orang tua ini tahun ini 2,5 juta Pak untuk 1 tahun, misalnya nggak usah diajak rembuk, tahu-tahu
disodorkan kebutuhan, kemudian Bapak diajak diajak menyosialisasikan dengan mengumpulkan rapat orang anggota gitu. Apa begitu, Pak? Apa terima mateng apa diajak rembuk dulu, Pak? Diajak berunding, Pak. Berunding. Sesuatu dari pihak sekolahan berunding kepada komite, setelah itu didapatkan juga ditawarkan dirundingkan bersama. Sampai masalah visi ya. Aneh. Bila mana visinya apa, Pak? Visinya SMK ini apa, Pak? Palapa? Visinya itu yaitu sama Palapa adalah terbinanya insan yang religius, bermutu, berkemajuan mandiri serta berdaya saing. Terbinanya insan yang bermutu, terus apa tadi? Berdaya guna, berkemajuan mandiri serta bersaing. Berdaya saing. Iya, jadi kita harus pertimbangkan bagaimana untuk anak-anak itu bisa maju. Iya. Dan punya daya dan bisa bersaing ya, berdaya saing ya. Oke, ya api itu mimpi yang bagus juga ya. Itu selain berbicara masalah pada visi dan tadi tentu biaya, apakah juga diajak misalnya diajak rembuk tentang hal-hal yang umum, tentang belajar, tentang mungkin guru, tentang diwajibkan dari di rumah itu selalu diawasi. Juga diajak mengawasi, Pak ya. Oke. Jadi untuk kebersamaan itu selalu. Yang saya tanyakan berikutnya, Pak Samsul, apakah Bapak selaku pengurus komite ini mungkin menjadi representasi atau menjadi perwakilan dari orang tua yang lain? Apakah bagaimana Bapak menilai kinerja kepala sekolah termasuk kinerja guru? Artinya apakah Bapak menganggap sudah baik dan tentunya Bapak senang begitu aja. Coba Pak silakan. Sangat senang dengan ada binaan dari utamanya anak saya untuk guru-guru mengawasi kepada anak binaan itu untuk demi kedisiplinan gitu, Pak. Jadi ada kepuasan ya, Pak? Iya, jadi untuk saling mengawasi antara komite dan dewan guru itu untuk mengawasi adik-adik. Terus kemitraannya tadi selalu diajak komunikasi, Pak? Iya, itu selalu diajak koordinasi, Pak. Bila mana ada sesuatu selalu koordinasi. Ya, baik ya. Untuk sementara Pak Komite cukup dulu, nanti menunggu giliran Pak Salamun. Oh ya, dalam sesi ini yang 2 jam, tapi sudah terkonsumsi 30 menit. Anggaplah kita tadi mulainya 10.30 ya. 10.30 itu kita bagi 4 termin waktu. 4 termin waktu ada 90 menit. Berarti 20 menit pertama saya mulai 10.30 sampai 10.50 nanti saya. Lalu 10 menit berikutnya 20 menit berikutnya Pak Salamun. Lalu 20 menit ketiga saya lagi, 20 menit terakhir Pak Salamun. Sehingga nanti sisa 10 menit untuk persiapan penutupan ya. Jadi gitu kita atur seperti itu. Bapak Ibu yang diberi kesempatan ditanya, silakan yang ditanya saja menjawab, yang lain itu bisa di-mute. Baru kalau di pertanyaan dilemparkan ke umum, silakan ya mengajukan diri untuk menjawab. Ya, seperti itu ya, termasuk adik-adik alumni ya, nanti tunggu giliran ya. Jadi terima kasih Pak Samsul, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Samsul. Untuk berikutnya saya
kepengen berbincangnya dengan wali murid yang menjadi wali murid selain Pak Samsul. Tadi kalau tidak salah Bu Mita. Iya, Iya saya. Bu Mita. Kedengaran, Nah, Pak? kedengaran ya, tapi jauh apa sayup-sayup gitu loh ya, mungkin kurang keras ya. Kurang keras. Udah. Ini. Halo. Halo. Coba dicoba lagi. Halo. Halo. Iya Mbak Mita, nah gitu agak lumayan ya. Mbak Mita atau Bu Mita, Ibu wali murid, ya, putranya atau putrinya kelas berapa ya? Putrinya kelas 3. Jurusan farmasi. Iya. Farmasi. Ya, Bu Mita. Nama putranya siapa? Gitu ya. Putri. Ya, siapa? Mita Anisatul Kholidah. Mita. Mila Anisatul Kholidah. Oh, Mila. Ya. Cuma beda huruf T, L saja ya. Iya. Mita sama Mila. Mila Alifatul. Anisatul. Ya. Kholidah. Anisatul Kholidah, ya. Farmasi 12. Iya, kelas 12. Oke. Farmasi 12. Farmasi. Bu Mita, putri Ibu sudah hampir 3 tahun ya mengenyam pendidikan di SMK Pala, Pak ya, SMK Iya. yang ada di kota Mojokerto dekat terminal ya, informasinya dekat terminal ya. Ya, Iya, Pak. betul, dekat Iya. terminal ya. Betul. Sementara Ibu tinggalnya di mana? Bukan sementara ya, tinggal tetap maksudnya. Di mana? Di Mojoanyar, di Dusun Bendungan, RT 1 RW 1, Desa Wunut. Desa Wunut. Wunut. Itu arah ke Ya. Bangsal atau arah ke mana? Arah ke mana? Arah ke Bangsal. Ya, arah ke Bangsal. Dari Bangsal. Ya. Berapa kilo dari rumah Ibu ke sekolah untuk Mbak Milanya ini? Berapa jauhnya? Berapa kilo? Berapa ya? 3 kilo ya. mungkin. Pakai 3 motor kiloan. ya? Pakai motor ya? Gak ada angkot ya? Gak pakai angkot kendaraan Ya, umum gitu? Enggak pakai motor. Motor ya. Selama ini hampir 3 tahun ini sudah mau naik ke semester 2. Ini kan mungkinan akan segera penilaian akhir semester atau pas ya. Apa pernah cerita tentang yang sifatnya itu keluhan-keluhan yang dialami selama proses pembelajaran atau selama di sekolah kepada Ibu? Pernah cerita. Ya. Banyak ya, banyak baiknya. Ceritanya gimana? Tidak ada pernah keluhan kalau masalah ceritanya pembelajaran. berarti ceritanya, Kalau masalah pembelajaran tidak pernah ada keluhan. Oh ya, terus berarti ceritanya sementara baik-baik, terus ada keluhan apa? Oh, enggak ada keluhan. Berarti Ya. kalaupun cerita yang menyenangkan ya. Iya. Ya. Cerita yang menyenangkan. Enggak ada keluhan. Terus Ibu selaku wali murid ya mudah-mudahan mendengarkan dari Pak Samsul tadi ya. Pernah diajak atau diundang rapat berapa kali selama ini? Pernah diundang rapat berapa kali selama sampai putra Mbak Milanya kelas 3 ini? Pernah diajak rapat berapa kali? Mungkin sekitar 4 atau 3 kali. 3 sampai 4 kali. 3 atau 4 kali. Iya.
awal Dan kelas 3 banyak ini kok, pernah Pak. diajak rapat? Halo, sejak awal kelas 3 ini pernah diajak rapat enggak? Kelas 12 ini? Pernah. Rapat sekitar bulan apa? Membahas apa? Biasanya itu ada ambil Ojo, rapot ojo ya. biasanya Biasa. yang kemarin, yang terakhir saya ingat Mbak Mila, ingat Mbak Mita. Yang rapat terakhir pas Mila iya, sudah kelas rapat 3. pengambilan rapot. Itu Belum. dan Ini kelas 3 rapatnya belum kok. Yang terakhir ini mungkin awal tahun kemarin dulu. Mungkin awal tahun kelas 3. pembahasan visi dan misi sekolah. Terus Sama program bursa kerja. program bursa kerja. Iya, terus Kerja. apa lagi? Terus itu apa? Biaya prakerin. Ya udah, kemarin kelas 2 prakerinnya. Oh, biaya ujian. Enggak. Belum. Oh, belum. Habis ini kayaknya. Oh, mungkin habis ini. Ya. Iya. Oke. Jadi diundang ya pada awal tahun pelajaran ya diundang. Iya, diundang. Ya. Berarti ada informasi bursa kerja. Ada. Ya. Di antara yang Ibu tahu dari informasi itu, apakah banyak lulusan anak-anak yang dulu sudah lulus, kakaknya Mila tentunya, kakak-kakaknya Mila, yang terserap di dunia kerja, ada informasi? Ada. Banyak? Banyak. Jadi Ibu merasa juga senang ya, ada harapan ya, karena ada informasi bahwa kakak-kakaknya yang sudah lulus jurusan farmasi itu terserap, artinya sudah mendapat pekerjaan gitu. Iya. Berarti Ibu ikut senang mendapat informasi itu ya? Iya, Pak. Termasuk saya juga. Dari Mbak Mita itu tadi informasinya alumni ya? alumni sama wali murid. Nah ya, informasinya juga dulu sekolahnya di sini. Iya. Oh, makanya. Terus Mbak sekarang kerja di mana? Ibu kerja di mana? Sekarang kerjanya di Dragon. Apa? Di Dragon pabrik sepatu. Oh, di Dragon. Nah, dulu jurusan apa Mbak Mita? Jurusan TKJ. Oh, jadi Mbak Mitanya dulu dalam saat jadi siswa di situ ambil TKJ ya? Oh. Iya, ambil TKJ. Oh gitu. Ada hubungannya tanggane TKJ ambil pabrik sepatu Dragon itu? Ya ada, tapi kan buat pengalaman baru. Oh gitu. Tapi yang penting sudah dapat kerjaan kan juga ya? Iya. Sebagai apa di Dragon? Manajer produksi? Produksi. Atau pemasaran? Produksi. Di produksi. Iya. Iya. Itu sepatunya yang di pasaran itu merek apa saja, Bu? Pro ATT. Pro ATT itu dikerjain sama Dragon? Iya. Terus? Biasanya Carville. Oh, Carville. Bata juga itu. Itu ya. Jadi ya istilahnya pekerjaan yang apa PT-nya itu juga ngesup ya, tidak punya satu produk tersendiri ya berarti ya. Iya. Gitu. Oke ya. Jadi harapannya Ibu apa dengan Mila ditempatkan di jurusan farmasinya itu? Harapannya itu bisa, kalau lulus insya Allah bisa biar kuliah juga sama kerja. Ibu condong mana? Mengharapkan Mila melanjutkan dulu mungkin ke apoteker atau di perguruan tinggi yang berkaitan dengan farmasi, apa mengharap Mila langsung mendapat kerjaan setelah lulus SMK itu?
mendapatkan kerja dulu, baru kalau ada biayanya lanjut lagi. Kuliah. Oh, Ya, iya, iya, wes. Ya, semoga tercapai, Bu, ya. Semoga. iya, amin. Terus ada saran-saran enggak untuk sebagai orang tua kepada SMK ini yang memiliki jurusan farmasi, memiliki jurusan TKR, lalu ada jurusan satunya TKJ ya? Iya, TKJ atau TEI? TKJ ya? TKJ. Apa mungkin saran-sarannya itu? Apa sebaiknya buka jurusan lagi persepatuan apa gimana gitu loh? Nanti tak lebok nenek masuk nenek gone tempat kerjaku dan sebagainya. Apa ada saran-saran Mbak Mita? Ya, Halo? halo. Sarannya, ya itu ya jurusannya itu aja. Yang jurusan ini saja ya cukup ya. Iya, Dan cukup. ditingkatkan terus gitu aja ya, ditingkatkan Ya, kualitasnya, pelayanannya gitu aja ya. ya, Oke, pembelajarannya oke, juga ya. yang Oke, ya, ya, oke, ya. Ya, oke, Mbak Mita, Bu Mita, nggih Wilujeng Enjang, Mita Wilujeng Enjang, nggih Mbak Mita Wilujeng Enjang, Sugeng Enjing. Matur nuwun atas pepanggihanipun. Mugi sehat berkah selalu, nggih. Nggih, amin. Karena 50 menit 20 menit pertama sudah terlampaui, ini sudah 10.50. Nanti giliran saya bertanya kepada Ibu Mailulu yang Budi atau kepada Pak Budi Rianto dan sama alumni ya. Sekarang saya sudahi dulu dari komite sama perwakilan orang tua untuk giliran waktu perempat yang kedua atau 20 menit yang kedua saya persilakan Bapak Salamun. Terima kasih Pak Sutarji. Bu Nurul yang saya hormati. Halo. Halo. Nggih, Pak, sampun mireng. Suara saya apa bisa didengar? Nggih, sampun. Saya. Dengan jelas. Nggih. Pak Sutarji kok diam saja, kita pikir enggak terdengar suara. Jelas dan gamblang, terang dan benderang. Ya, itu suaranya. Terima kasih Pak Ji telah membagi waktu di sesi yang kedua ini. Pak Ji itu bukan hanya sekedar Pak Ji karena nama yang terakhir Pak Sutarji, tidak. Karena Pak Ji ini juga jinnya itu Ji kuadrat ya. Selain Pak Haji juga Pak Sutarji. Kalau saya itu memanggil malah bukan Pak Ji tapi Pak Uban. Pak Uban Star Uban. Star Uban. Pak Uban ya kan. Bisa saja. Ya, Nurul Rohmah yang saya hormati, yang masih sabar ya, penuh kesabaran menunggui proses akreditasi ya di tahun 2020 ini. Mulai kemarin dan hari ini, mudah-mudahan sampai sore pun juga mengikuti kegiatan penutup ya. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada dari wali murid, kemudian ada yang dari dunia usaha, lalu ada alumni, terus juga itu ada wali murid juga yang merangkap sebagai apa? Komite. Ada komitenya ada atau belum tadi ya? Komitenya Pak siapa tadi? Sudah, Pak Samsul ya, Pak Samsul ini, oh iya ya, Pak Samsul ini sebagai Samsul orang tua murid, termasuk ya, komite. pengurus dari komite. Saya coba ke Pak Budi dulu ya, Pak Budi Rianto. Pertama, oke, permintaan saya yang pertama Pak, tolong mengulang, kenalkan diri Bapak di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini. Dari PT mana, kemudian Bapak di PT itu sebagai apa,
Gitu. Usianya itu sudah berapa tahun kok kelihatannya masih sangat muda belia dan ganteng sekali ini ya. Kelihatannya. Oke, monggo Pak Budi. Terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Budi Rianto dari lembaga outsourcing, namanya PT Karya Bintang Mandiri, yang job di saya atau saya biasanya itu di koordinator wilayah, Pak. Bergerak dalam bidang jasa tenaga kerja. Seperti itu, Pak. Gitu. Kantor pusatnya di mana, Pak Budi? Kantor pusatnya ada di Balongbendo. Tepatnya di Kemangsen, Bapak. Halo, aduh, Raro, aku Balongbendo ki ndi nggone? Kabupaten mana gitu? Sidoarjo. Ikut Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Cuman kalau saya megang di wilayah Mojokertonya, Pak. Ya, Korwil, ya, untuk Korwil Mojokerto. Iya. Kalau umur tadi Bapak tadi tanyakan itu masih umur 34, Bapak. 34 itu ada lebihnya atau masih kurang sedikit? Kurang sedikit, Bapak. Kurang sedikit. Iya. Umurnya 34 itu, waduh, masih sangat muda sekali kan. Ya, betul, Bapak. Iya. Angkanya tadi saya nggak salah, kelihatannya masih muda dan masih ganteng gitu. Itu Mbak Mita itu sambil senyum-senyum Pak melihatnya dengan Pak. Paling muda sendiri, Bapak, kalau di kantor. Oh gitu ya. Oke, selamat ya. Paling muda dan sudah ditunjuk sebagai pimpinan sebagai Korwil ya. Dengan bukan pimpinan, cuman mewakili saja. Ya. Bapak tadi mengatakan bahwa perusahaannya bergerak di dalam bidang jasa ya. Betul. Coba tolong disebutkan jasa itu yang dimaksudkan jasa apa, Pak? Jasa itu mengenai untuk perekrutan tenaga kerja, Bapak. Yang dimaksud perekrutan ke tenaga kerjaan itu kayak gini, Bapak. Dari outsourcing PT Karya Bintang Mandiri menjalin persahabatan dari klien-klien perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah, sekarang sudah wilayah malah Indonesia. Sudah masuk di ranahnya Indonesia, bukan wilayah Jawa Timur lagi, melainkan sudah menyeluruh di wilayah Indonesia, Bapak. Mencakup wilayah Jawa Barat, ada Jakarta, ada malah sekarang Sulawesi, Kalimantan sudah merambah. Seperti itu. Terus sampai sekarang itu sudah ada berapa perusahaan Pak yang masuk di wilayahnya Bapak itu? Kalau saya kurang paham, kisaran itu ada kisaran 90 atau 80 atau 90 gitu Pak, perusahaan yang ikut gabung dengan PT Karya Bintang Mandiri. Hebat Pak Sutarji, yang namanya PT KBM ini yang dipimpin Pak Budi Rianto. Nanti mudah-mudahan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung sehingga nanti Pak Budi ini selain mendapatkan nama dari perusahaan, Pak Budi ini bisa juga punya pahala banyak. Pahalanya sangat banyak karena membantu lulusan untuk mencari pekerjaan. Nah, Pak Budi apa sering ke SMK Palapa ya? Setiap tahun kalau nggak salah itu Pak. Setiap tahun kita perekrutan dari alumni-alumni yang kriterianya kita bisa saring, Pak, insya Allah kalau sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, dengan kriteria yang diinginkan dari berusaha, insya Allah kita taruh di tempat situ-situ. Seperti itu, Bapak. Ini Pak Budi, apakah Pak Budi itu misalnya kan pernah masuk di kelas-kelas apa enggak ya? Misalnya untuk mensosialisasikan tentang keberadaan PT KBM dan juga termasuk ini memberikan pencerahan-pencerahan atau modal-modal pengetahuan kepada peserta didik berkaitan dengan pekerjaan
mereka itu. Ya, Bapak. Jadi setiap tahun itu ketika kita sekolah SMK Palapa itu lulusan pasti kita datangin untuk sosialisasi perekrutan, sosialisasi sekalian Pak untuk perekrutan karyawan itu juga. Mana-mana alumni yang sudah punya skill atau non skill, kita itu nanti kita jaring, kita cari karyawan ini maksudnya alumni ini sesuai dengan kriteria masing-masing perusahaan atau kriteria dengan PT Karya Bintang Mandiri, kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang ada di KBM itu, Pak. Sini Pak Budi, kalau Pak Budi ke sekolahan gitu biasanya sering ditemui sama siapa? Kepala sekolah atau mungkin guru-guru lain yang diperintahkan oleh kepala sekolah? Yang pasti ditemuin sama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sukrisno kalau nggak salah itu, Pak. Kalau nggak Pak Sukrisno, terus siapa itu yang gemuk, saya lupa, Pak. Banyak kok yang guru-guru di situ, saya cuma lupa. Yang gemuk itu siapa, ibunya juga saya lupa, Bapak. Yang saya kenal cuma Bapak Sukrisno aja. Terus lagi Pak Budi, sakjane iki ojo menang Pak Tresno tok padha lanange kowe kulit sempet ketok Pak. Biar tambah rajin ke sekolahan ya Pak. Ini termasuk harus keahlian dari Pak sekolah maupun R dan TKJ ya kalau nggak salah Pak Kres ya 3 program. Betul Pak. Terus di Pak Budi itu ada lengkap perusahaan-perusahaan yang bisa menaungi 3 lulusan sesuai dengan prodi ini Pak. Iya Pak, terima kasih. Yeah. Kalau sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, itu tidak sesuai dengan apa yang dijuruskan kok Pak. Dalam arti mungkin TKJ jaringan. Jaringan itu nanti kan sesuai dengan, memang sebetulnya sesuai dengan jalur atau jurusan yang diambil dari alumni itu sendiri sih Pak. Cuman nanti kita kan tidak terpatok dari jurusan itu sendiri. Dari yang biasanya saya lakukan itu pertama kali adalah untuk tes interview. Cocoknya anaknya di sini, anaknya ini seperti ini, matanya seperti ini, seperti itu, kita tempatkan di perusahaan ini, seperti itu Pak. Kalau memang ada, memang sih sebetulnya ada sih Pak. Kriteria yang harus dijalankan itu jurusannya anak katakan jaringan atau TKR, kendaraan ringan ya Pak. Itu memang kendaraan ringan itu memang ada, sudah berpengalaman. Cuman katakan di SMK Palapa kalau memang belum ada pengalaman yang memenuhi, itu biasanya saya titip-titipkan dengan orang dalam. Seperti itu Bapak. Dalam arti kan orang dalam itu seandainya anaknya belum punya pengalaman, cuman anaknya di jurusannya seperti itu, nanti biar dalam arti dipelajari, diajari, dan nanti digembleng di suatu perusahaan seperti itu. Ya, mungkin gini ya, mungkin setelah Pak Budi itu melakukan interview dengan SOP yang ada di perusahaan masing-masing, karena perusahaannya banyak, sehingga karena perusahaan banyak kan masing-masing punya syarat-syarat tertentu, kemudian punya SOP tertentu, di mana persyaratan dan SOP ini kan masing-masing perusahaan kan beda-beda. Sehingga Pak Budi kan harus menguasai semua perusahaan itu. Kemudian Pak Budi melakukan wawancara di sekolah itu, kira-kira anak-anak yang bakat minat anak sendiri, kemudian Pak Budi bisa mengarahkan gitu ya, tanpa memperhatikan mereka itu apakah dari
jurusan farmasi atau jurusan TKR atau mungkin juga TKJ gitu ya. Jadi jurusan itu ternyata tidak menjadi apa namanya kebutuhan penting untuk Pak Budi. Yang penting bahwa anak itu mempunyai di perusahaannya masing-masing. Betul, seperti itu Bapak. Sementara itu dulu Pak Budi, nanti saya lanjut lagi. Terima kasih, tetap semangat dan tetap menjalin hubungan yang baik. Harapan saya ya, karena kami dari pendidik tanpa bantuan dari pihak luar seperti Pak Budi, tentu kita akan kesulitan membantu anak-anak untuk melanjutkan kehidupannya di masa yang akan datang. Ya Bapak, terima kasih. Oke. Saya tak pindah ke mana ini ya, ke Pak Rofi Udin, alumni. Mas Rofi Udin ini lulusan tahun berapa? Mic-nya dinyalakan dulu, mic-nya masih mati. Ya Pak, ya. Lulusan 2017 Pak. Lulusan tahun 2017. Ya. Rumahnya dekat sekolah atau jauh, Mas? Rumahnya dekat Pak. Sekolah naik apa? Naik motor Pak. Naik motor ya, naik motor. Ya. Kalau saya dulu itu naik motor itu dekat Pak mobil, karena dulu itu kan ada istilah ada mobil, ada motor gitu ya. Ya. Motor-motor speed, saya katakan sepeda motor. Ya. Motor dan sekarang di mana posisinya? Kerja. Sudah kerja ya? Iya. Ya. Kalau kemarin saat ada guru itu saya mengatakan gini, di SMK itu harus mengenal istilah yang namanya BMB. Ya, BMB. BMB. BMB itu singkatan dari bekerja, kemudian melanjutkan, pengertiannya melanjutkan sekolah lagi ke perguruan tinggi, kemudian W-nya adalah berwirausaha. Itu singkatan dari BMB. Menurut versi saya, menurut versi orang-orang. Beda lagi dengan mungkin ada orang lain mengatakan BMB. Mobil ada yang disebut dengan BMB. Terus anak-anak muda itu juga kayak Mas Rofi itu mungkin juga membuat istilah BMB. Sudah punya pacar, Mas? Alhamdulillah. Mau proses, Pak. Mau menikah? Iya. Allah, hati-hati loh, Mas, menikah di sekarang. Kenapa? Musim ini musim pandemi loh ya. Kalau pacaran jaga jarak loh ya. Pacaran nggak boleh terlalu dekat-dekat, harus jaga jarak minimal 5 meter. Jadi kalau berbicara harus menggunakan telepon terus ya. Hilang nih, Mas Rofi ini hilang dari peredaran. Masih dengar, Mas? Ya, Pak. Masih ya? Oh, masih dengar. Saat tahun 2017 sampai lulus dulu itu, teman sampean yang lulus dari SMK itu berapa orang? Terutama yang dari prodi sampean. Sampean prodi apa? Jurusan apa? TKR, Pak. Otomotif. TKR ya? Teknik kendaraan otomotif ringan? Ya. Otomotif? Iya. Berapa lulusannya? Pas barengnya sampean itu? 35 orang. 35 ya. Tahun 2017 ya. Itu semuanya apa jurusan sampean tok? Paling semuanya ya? Ya semuanya, Pak. Jurusan saya mungkin dua semua angkatan. Ya semua angkatan. Apa karena kalau saya melihat grafiknya, grafik tentang peserta didik, kan setiap tahun itu sekitar 100. Sekarang ini 128. Tahun pelajaran 2020,
2021 ini semua murid kelas 10, 11, 12 itu sebanyak 128. Itu ya Pak Kris ya. Kemudian tahun sebelumnya 100, sehingga kalau teman-teman kemarin yang lulus 35 itu berarti ini adalah semua anak yang keluar dari itu. Teman-teman sendiri yang dari jurusan otomotif berapa orang? Kalau angkatan saya 25 orang. Ya? Oh. Dari 25 itu yang sudah bekerja berapa orang? Yang lebih kerja semua, Pak. Ya, semua ya? Iya. Terus ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Ada, Pak, sebagian. Terus yang berwirausaha? Kebanyakan kerja pabrik, Pak. Oh, kebanyakan kerja pabrik. Iya. Ini. Kerjanya di mana, teman? PT Makmur Alta Cemerlang. Di mana itu? Di Mojokerto? Iya. Di Mojokerto ya? Bekerja di PT tadi itu setelah lulus langsung atau dalam waktu selang berapa bulan dari lulusnya? 3 bulan habis lulus kerja gitu, Pak. Jadi sekitar 3 bulan ya, 3 bulan lulus terus mendapat dari situ. Saat itu sampai kerja itu lewat sekolahan apa sampai melamar sendiri ke perusahaan itu? Saya cari sendiri, Pak. Cari sendiri ya? Iya. Terus lagi, sampean ngerti di sekolah itu ada BKK. Ya. Apa ya? BKK itu apa? BKK itu penyaluran kerja. Penyaluran kerja. Sehingga tadi Pak Budi itu ya harusnya kalau ke sana itu ya dengan BKK itu. Kenapa? Karena BKK ini adalah lembaga di sekolahan yang berurusan dengan penyaluran tenaga kerja. Sampean apa enggak pernah dibilangin ini loh kerja nang kono gitu oleh BKK, apa langsung nyari sendiri? Ini kan nyari sendiri. Ya, kan belum ada itu, Pak. Belum ada lowongan di situ, saya cari sendiri, Pak. Oh, gitu. BKK belum ada informasi ya? Ya, belum ada informasi terkait dengannya. Coba saya tak pindah ke mana ya? Ke itu Mbak Yusdian. Mbak Yusdian. Baik, Pak. Terima kasih. Salam Mbak Dian. Iya, Pak. Ya, sama lulus tahun berapa? Saya lulusan 2017. Berarti bersamaan dengan Mas Rofiq ya? Iya, Pak. Ya. Sama dulu masuk SMK itu dipaksa apa maunya sendiri? Mau saya sendiri, Pak. Sama jurusan apa? Saya ambil jurusan farmasi, sudah. Kalau menurut informasinya, dari tahun ke tahun itu farmasi itu mungkin lulusannya terlalu sedikit ya. Yang masuk farmasi lebih sedikit dibandingkan Iya, dengan prodi-prodi yang lain, betul? Ya, termasuk yang apa kemarin sedikit yang apa itu jaringan TKJ. Yang paling banyak itu yang jurusannya Mas Rofiq itu ya, yang TKR itu yang paling banyak. Dua jurusan yang lain itu muridnya sedikit-sedikit. Kenapa kok ngambil farmasi dulu? Inginkan dulu masih kecil. Sudah besar ini sudah kecil ya? Tidak kecil, Pak. Itu contohnya mimpi itu yang selalu saya katakan. Jadi orang tuh harus punya mimpi. Orang tuh harus punya cita-cita. Orang tuh kalau nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita, hidupnya itu nggak jelas. Makanya sering saya katakan
bermimpilah setinggi langit. Pak Budi itu juga punya mimpi, nanti mimpinya saya jadi direktur utama dari PT KBM, gitu ya. Itu mimpi, cita-cita. Nah, sementara kalau nggak jadi direkturnya, ya sementara jadi wakil direktur, guru-guru ya nanti ini jadi apa namanya korbil dan sebagainya. Itu kan masih langkah-langkah, nanti mimpi itu masih terus ya, mimpi itu masih berjalan terus dan pasti nanti akan meningkat terus karena punya mimpi. Kalau nggak punya mimpi ya wes ya sudah cukup sampai di situ saja. Mbak Dian, sekarang kerja di mana? Saya sekarang meneruskan kuliah, Pak, di Universitas Muhammadiyah Malang. Di Universitas Muhammadiyah Malang ya? Iya, Pak. Jurusannya apa? Ambil perawat, Pak. Ambil perawat? Jurusan, iya. Kok ngambilnya kok perawat, kok gak ngambil kedokteran gitu? Sekalian. Enggak, Pak. Seneng rawat ya? Iya. Kalau suatu saat diperbolehkan gitu. Semester berapa sekarang? Alhamdulillah sekarang semester 7, Pak. Semester ke-7 ya, berarti sudah hampir mengakhiri tugas-tugas akhir untuk segera lulus ya. Iya, Pak. Cuma sekarang mungkin Mbak Dian tidak bisa aktif ke kampus karena memang pandemi COVID-19 dan daring, harus Pak. Hanya daring saja. Belajar melalui daring. Coba saya ceritakan keluh kesahnya belajar daring itu gimana? Halo, Mbak Dian. Halo, Mbak Dian. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Suaranya hilang. Iya, Pak, putus-putus, Pak. Sekarang sudah dengar? Sudah, Pak. Coba ceritakan keluh kesah belajar daring itu kayak apa? Kalau kesalnya belajar daring itu, Pak, kadang kalau sinyalnya yang error, terus biasanya suka molor-molor, Pak. Kalau jamnya jam 7, jadi molor-molor setengah 8, jam 8 gitu, Pak. Nah, ini memang resikonya kuliah ya gitu itu. Iya, Jadi Pak. jadwalnya jam 7, mahasiswanya sudah buka Zoom, tahu-tahu dosennya nanti tunggu bentar. Iya. Kan pulsanya kan berjalan terus ya. Iya. Paketannya habis sudah. Paketnya masuk, paketnya sudah habis ya. Setelah tahun 2017, seringkah Mbak ini ke sekolah? Iya, Pak, kadang kalau ada waktu sela main ke sekolah. Oh gitu. Terus yang dikerjakan di sekolah apa? Pernah masuk ke kelas-kelas? Iya, Pak, pernah masuk ke kelas-kelas. Apa acara apa itu? Waktu acara pertama masuk sekolah itu, Pak. Membantu adik-adik dalam acara MOS, ya, itu MOS, Pak. Oh gitu, bagus ya, bagus. Cuma kok sampai sekarang kok muridnya belum begitu banyak yang kepingin jadi masuk di farmasi, apa sebabnya ya? Yang suka ke TKR atau yang ke otomotif. Mungkin karena banyak laki-laki mungkin di daerah Mojokerto itu sehingga banyak yang masuk di TKR ya. Baik, saya tak pindah ke Pak Samsul Huda. Ya, siap. Pak Samsul, putranya kelas berapa, Pak? Yang dari sini yang satu kelas 3, Pak. Kelas 3 ya? Ya, kelas 12. Nah, kelas 12. Jurusan apa, Pak? TKR. Oh, balik mana TKR mana loh, Pak? Rofi Udin tadi TKR, saya bapaknya juga TKR juga ya, TKR. Karena itu kan pilihan anak, Pak. Gitu ya. Nah, Pak Samsul apa enggak pernah ojo nanggone TKR Pak Miku. Apa enggak pernah melarang seperti itu? Kalau kita mengarahkan di situ, Pak, kan kita harus membaca kejiwaan anak, Pak. Oh gitu ya. Bagus, bagus. Mungkin gini,
sekolah nunggone jurusan farmasi kuno lho, dadi dokter kuno lho. Nek dadi dokter bisa nyuntik wong akeh. Duitnya wakeh gitu ya. Ternyata Pak Samsul ini lebih condong untuk memperhatikan keinginan anaknya karena memang anaknya itu kepinginnya masuk di TKR, sehingga jadi orang tua ya kita harus ngikuti. Ini mungkin pembelajaran untuk Mas Budi. Mas Budi kan masih muda. Hilang Mas Budi nanti. Itu. Mas Budi sudah punya putra apa belum? Masih belum, Pak. Belum. Doain saja. Oke, nah segera punya Amin. momongan nanti ya. Kalau punya momongan, tolong nanti ini putranya itu sering-sering diajak Pak, tertawa Pak. Satu resep. Kenapa harus sering tertawa? Orang yang sering tertawa, apalagi mulai dari kecil sering tertawa, wajah itu kelihatan selalu muka, ya wajahnya masih seperti itu. Amin. Iya, Bapak. Pak Samsul, balik. Apa dulu putranya nggak punya pilihan, Pak, selain sekolah di SMK apa? Ya, karena masnya kan lulusan situ, Pak. Oh, gitu. Yang saya pilih itu satu dalam kedisiplinan waktu, Pak. Untuk masalah ekonomi sekolah sangat-sangat terbantu di situ, Pak. Gitu, iya. Karena kemarin itu juga saya mendengar ceritanya si bendahara sekolah. Pak, masuk ndukin iki lono bocah gak bayar wis tak barno wae gitu ya. Kenapa ya? Karena memang di samping sekolah itu sudah dapat bantuan dari pemerintah ya. Ada BOS, ada BPOPP. Pak Samsul ngerti ya, kalau sekolah itu dapat BOS, dapat BPOPP gitu, ngerti ya? Siap, itu selalu diberitahu sama Dewan Sekolah itu ya, Pak. Oh iya, betul. Jadi sekolah harus terbuka. Jadi anggaran negara pada semuanya. Kalau sekolah dapat bantuan dari sini gitu ya. Sekolah yang larang, nah, yang penting anak-anak jangan sampai putus dalam pendidikan, itulah Pak yang kita pilih, Pak. Masa belajar kan nanti bisa dicilai itu apa? Oke, belajar itu sak ketemu nih, ya. Bayar sak ketemu. Ya. Tapi jangan sampai gini Pak Samsul, jangan sampai jadi orang tua itu merasa berat bayar SPP bagi putra-putrinya loh ya. Iya. Sampai orang tua itu berat, kok bayar. Nanti itu risikonya di belakang. Jadi ilmunya itu gak patok barokah ya. Jadi semua itu kalau sekolah itu ya secara ikhlas ya. Sekolah ya ikhlas, terus anak itu ya ikhlas sekolah, menghormati orang tua, menghormati guru-gurunya, sehingga kalau ada murid yang menghormati orang tua, menghormati guru itu pasti nanti kalau dapat rezeki itu rezekinya barokah. Kecuali kalau ini ada murid yang selalu ngerasani guru, ngerasani wong tua, hidupnya kalau itu pasti nggak barokah gitu ya. Ini pembelajaran juga bagi kita semua gitu ya. Ini jenengan tadi selaku juga komite Pak ya? Ya. Sebagai apa tadi? Sebagai komite itu Pak, jadi bila mana ada berita baru gitu selalu pasti mengatakan jangan bosan. Nanti kuti ikhlas, jangan berundel, ikhlas, pokoknya tertawa gitu ya. Bisa bayar SPP ya ketawa, gaisa ya ketawa, karena semuanya sudah diatur oleh Allah gitu loh. Semua sudah ada jalannya. Besok itu orang itu jadi begini itu sudah ada centelannya gitu. Samsul, kon menek-nek ono dadi ngene. Nurul, awakmu besok udah jadi pengawas. Tapi dulu nggak tahu kalau Bu Nurul mau jadi pengawas, nggak tahu. Taunya ya sekarang ini ternyata aku jadi pengawas. Cuma manusia kan wajibnya berusaha. Pak Samsul juga gitu, bisa memberikan motivasi dorongan pada putranya. Kono lho nak, ojo nek omah wae yo mlaku metu-metu kono. Cari informasi gitu ya sebagai orang tua, jangan membiarkan anak itu harus sering-sering diajak komunikasi sehingga terjalin hubungan yang semakin erat dengan anak
Dan kalau kita tuh hubungan anak dengan orang tua bagus, insya Allah jadi anak itu juga anak-anak yang baik gitu ya. Itu sementara dulu dari saya. Pak Tarsi, monggo dilanjut lagi. Baik. Ya, baik Pak Mon, terima kasih. Saya sambung waktunya. Saya ingin untuk atau lagi apa enggak tampil di layar. Saya arahkan ke Pak Budi Rianto dulu ya. Halo Pak Budi. Ya Pak. Ya, saya dengar tadi informasi dari Pak Salamun yang telah menanyakan ke Bapak itu PT Bapak itu apa itu kerjasama atau MOU-nya di bidang untuk prakerin, untuk apa semacam dari TKR itu semacam bengkel atau apa gitu, semacam showroom atau apa gitu. Tapi pertanyaan saya, apa yang Bapak telah berikan bentuk kerjasama dengan sekolah ini, Pak? Coba diingat-ingat dan dijelaskan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi gini Pak, jadi setiap tahun untuk kelulusan SMK Palapa itu sendiri kan ada 3 jurusan Bapak. Jadi 3 jurusan itu kita saring, kita jaring dari alumni itu sendiri. Itu kita arahkan, kita bina. Kalau memang kita arahkan atau kita rekrut tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau kriteria yang diinginkan oleh perusahaan, kita itu kita itu biasanya membuat sebuah program itu pelatihan. Berarti melakukan training, memberikan training. Melakukan training atau pelatihan, cuman adanya di Mojokerto, Bapak. Cuman di Mojokerto itu hanya terbatas. Untuk Mojokerto sendiri yang saya asuh sendiri, yang saya latih sendiri itu adalah keterampilan untuk menjahit. Ya, oke. Paham, berarti mungkin Bapak lebih pasnya itu MOU-nya atau kerjasamanya dengan mengikat BKK-nya ya di sekolah itu, bursa kerja khususnya. Ya, sudah banyak Pak yang tersalur ke perusahaan Bapak, maksudnya lewat perusahaan Bapak itu berapa Pak rata-rata lulusan dalam 1 tahun lulusan Pak? Kalau rata-rata kisaran dari tahun 2018 sampai sekarang itu kisaran 5 sih Pak, masih belum banyak. Memang kendalanya itu yang dibutuhkan oleh perusahaan sendiri itu memang ada pengalaman. Ya. Biasanya begitu, pengalaman kerja. Ya. Pengalaman kerja, harus anaknya itu sudah menguasai dalam bidang yang dia ambil dan segala macam seperti itu. Ya Pak, tetap kita apresiasi dan saya berharap terus ditingkatkan, saya berharap terus dijalin kerjasama untuk bisa lebih banyak lagi lah kalau memang itu dari segi penyerapan tenaga kerja. Saya cukup Pak Budi, terima kasih. Saya lanjutkan ke Mbak Mailulu, Bu Mailulu ya. Iya Pak. Bu Mailulu ya. Pak. Selamat pagi Bu Mailulu ya. Selamat pagi. Bu berdaring di tempat kerja di PKM apa di sekolah apa di rumah pribadi? Di puskesmas Pak. Di puskesmas ya. Terima kasih sedikit mengganggu waktunya, mohon sabar ya. Terima kasih Bu Lulu bahwa PKM Ibu atau puskesmas Gayungan ya. Gayaman Pak. Gayaman ya. Gayaman Mojo Anyar ini dijalin sebagai mitra atau Dudi mitra dengan yang punya kemauan. Coba Bu ceritakan. Ya. Kan saling membantu Pak. Oh iya. Gitu.
Jadi Membantu. saling membantu dan saling Nggih. membutuhkan, saling Nggih. membutuhkan. Oh, itu. Terus Ibu Lulu sendiri dulu lulusan mana? Bukan lulusan apa ya? Bukan, Pak. Ya, oh gitu. Nggih. Jadi oke, jadi nuansanya atau tendensinya tujuannya saling membutuhkan, di mana sekolah membutuhkan tempat prakerin, tempat PKL, dan ibu juga mungkin sambil bukan dari sisi apa membelajari ya, apa itu Nggih. artinya sekolah di tempat kerja, karena memang Nggih. SMK itu dual base, bersistem ganda. Nggih. Satu belajar itu bisa di sekolah dan belajar di dunia usaha dan belajar langsung nyata ya. Baik Bu Lulu, setiap gelombang prakerin itu yang di job ke tempat Ibu berapa siswa Bu? Kadang 7, Pak. Ada yang 7, ada yang 12. Nggih. Ya, padahal tadi tempat Ibu dan mungkin sedikit di tempat lain gitu ya. Yang banyak di tempat Nggih, Ibu ada yang berarti. di apotik juga. Yang banyak di tempat Ibu berarti ya. Nggih. Oke. Pertanyaan saya Bu, bagaimana ketika Ibu mendampingi, juga memberikan ilmu langsung, membimbing kepada anak-anak SMK Palapa, itu yang saya tanyakan sikap anak-anak ketika prakerin di tempat Ibu. Satu, sikapnya, kemudian yang kedua, terampil apa enggak, prigel apa enggak bahasanya dalam belajar sambil mengenal dunia nyata langsung. Menurut kacamata Bu Lulu gimana? Nggih. Alhamdulillah sebab anak-anak itu mudah untuk diajari gitu. Untuk hari pertama itu mereka itu kalau di sini disuruh lihat obat-obat dulu, dilihat-lihat dulu, dipelajari dulu. Nanti kalau ada yang ditanyakan, monggo gitu. Jadi perkenalan pertama itu mereka lihat obat. Nanti bimbingannya mereka itu cepat nangkepnya, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Kalau misalnya kita bimbing, kita kasih tahu itu besoknya mereka sudah menerapkan. Gitu, Pak. Oke. Kan memang tetap diorientasikan di instalasi obatnya ya, kan cepatnya gimana? Misalnya pas jadwalnya juga adil, kemudian tidak apa nyari-nyari, tidak gitu. Oh, enggak, Pak. Anak-anak alhamdulillah disiplin. Datangnya pagi. Nggih. Disiplin berarti. Nggih, ikut apel juga paginya. Oh gitu ya, ikut Nggih. apel ya. Nggih. Kalau hari Jumat Ya, itu kan memang, ada senam itu anak-anak juga. Ikut memang senam. pembelajarannya begitu, Bu. Pembelajaran prakerin itu, anak itu harus tahu gimana agenda ada kegiatan rutin dunia kerja, ya tidak hanya di tempat Ibu saja. Memang standarnya SOPK-nya itu begitu. Jadi anak harus ngerasa ya seperti seolah-olah orang kerja di situ tuh kayak apa, mulai jam pertama, jam ke nolnya sampai agenda pulang dan sebagainya, itu memang di situ yang diharapkan mengalami langsung gimana dunia kerja yang dia tempati prakerin itu. Ya mudah-mudahan memberikan pengalaman yang positif pada anak-anak dari SMK Palapa ya. Kemudian yang mungkin yang terakhir Bu Lulu, pertanyaan saya, masih bersediakah Ibu untuk lanjut pengikatan MOU? Ini kan ada surat MOU-nya ya, ada resmi ya MOU-nya. Kan masih ada kemauan nggak dengan kelanjutan MOU dengan Palapa ini? Nggih, alhamdulillah. Mau, Pak. Monggo, terbuka sekali.
Oke, kalau begitu terima kasih Bu Lulu. Saya bergeser ke Bentar ya. Apa? Saya lanjutkan, terima kasih. Saya lanjutkan. Dengar ya. Saya lanjutkan. Saya menuju ke alumni sekarang yang tadi Dudi sudah, ada Pak Budi Rianto sama Ibu Lulu sudah, sekarang ke alumni ya. Saya ke Mbak Evi dulu, Mbak Evi ya. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam. Ya. Sehat nggih? Alhamdulillah. Posisi Mbak Evi sekarang bekerja kapal apa? Langsung kerja waktu itu, setelah lulus langsung kerja di apotek. Itu posisi malah belum dapat ijazah sudah bekerja, Pak. Dulu. Oh. Jadi Mbak Evi sudah termasuk apa itu lulusan yang di Inden ya berarti ya? Sudah dapat soalnya waktu itu sebelum bekerja dulu pernah prakerin di sana, terus habis itu dipanggil sama orangnya. Posisi belum dapat ijazah. Di mana itu Mbak tempat kerjanya? Apotek Gedek Farma, Pak. Apotek, oh Gedek sini ya. Oh. Nggih. Gedek itu ke arah Lamongan itu kalau di jalur Pak. Ke utara itu ya. Oh. Nggih. Di Gedek Lamongan. Mungkin masih punya keluarga kali? Enggak. Apoteknya. Keluarga di apotek enggak, artinya pemilik apoteknya masih ada hubungan keluarga dengan Mbak Evi. Boten, Pak. Beda, jauh, orang beda sama sekali ya, bukan keluarga ya? Bukan, pemiliknya Cina, Pak. Oh, loh. Oh, tapi dulunya itu juga tempat prakerinnya Mbak Evi? Nggih, prakerin saya. Oh, gitu ya. Memang selain di PKM Gayaman juga ada di beberapa apotek ya, termasuk Mbak Evi waktu itu prakerin di apotek Gedek Farma. Oke. Belum lulus saja sudah di apa istilahnya sudah di Inden ya, atau sudah diberikan untuk kerja ya. Oke. Terus yang saya tanyakan, ada apa ya? Ada kepuasan atau kebanggaan enggak selama mengenyam pendidikan di Palapa, lalu hubungannya dengan tuntutan dunia kerja hingga Mbak saat ini juga bekerja yang linier itu, apakah ada kepuasan di dalam selama ini belajar di situ ya, kemudian manfaat juga ilmunya dan mendukung pekerjaan yang sekarang linier ini? Saya tanya itu coba. Alhamdulillah sih Pak, ada kepuasan, cukup bermanfaat. Soalnya di sini kan guru saya dulu Bu Susi itu sangat apa ya, memotivasi kita sih Pak dulu. Iya. Jadi senang ya karena kerja linier. Rumahnya mana tuh kok kerja di apotek Farma, Gedek Farma? Saya rumahnya juga Gedek Pak. Oh. Jadi dekat. Iya. Iya. Ya tonggo Gedek juga ya. Iya iya. Baik Mbak Evi, terus kira-kira saran untuk adik-adik yang masih belajar di situ apa untuk Mbak Evi? Untuk adik-adik yang masih belajar di, khususnya anak-anak farmasi, juga untuk anak-anak jurusan lain. Lebih semangat belajar sih Pak, apalagi kan pandemi ini kan banyak daringnya kan, biasanya kan lebih males ya anak-anak itu. Iya, iya. Bukan males juga. lah,
namanya itu bosan kalau saya Bosan, ya Pak. Iya, bosan, lebih apa semangat itu lagi lah Pak. betul, banyak bosannya dan sebetulnya kepengennya ketemu tatap muka ya, tapi karena Iya. situasi kondisi ya. Ya Nggih. oke lah, tetap disemangati aja ya, tetap Nggih. untuk semangat. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke Mas Rofi Udin. Halo Mas Rofi. Ya, Pak, ya. Ya, Mas Rofi dulunya jurusan apa? Lulus tahun berapa? Apa, Pak? Dulunya jurusan apa? Lalu lulus tahun berapa? Jurusan otomotif, Pak. Oh, Lulusan otomotif. 2017. Lulusan 2017. Iya. Sekarang posisinya yang kata Pak Salamun tadi BMW itu yang M-nya apa yang B-nya? Apa, Pak? Tadi kan Pak Salamun sudah menjelaskan BMW. Posisi Mas Rofi sekarang ini yang B-nya apa yang M-nya? Yang M-nya. Berarti melanjutkan. Apa? Berarti Mas Rofi sekarang posisinya melanjutkan kuliah, melanjutkan belajar. Enggak, yang itu, Pak, yang kerja. Yang B, oh berarti B. bekerja. Beda. Alhamdulillah. Berarti sudah bekerja. Bekerja di mana Mas Rofi? Di pabrik, Pak. Pabrik apa? Pabrik buatan jelly. Wah, ini anu ya, berarti non linear ya, tidak linear dengan ilmu TKR-nya ya. Saya bagian itu, Pak, operator. Oh, berarti ada jadi divisi operator. Ya, operator. Berarti mengoperasikan mesin ya, berarti ada Ya, ada linearnya. Oh, bagus. Kalau begitu linear itu namanya ya. Ya. Baik, selama dulu belajar pernahkah melihat gejala-gejala temannya nakal, malas, suka membuat onar di sekolah itu pernah lihat enggak? Pernah, Pak. Pernah? Pernah. Kelas berapa itu? Atau waktu itu zaman kelas berapa? Terus yang bikin onar itu kelas berapa? Kan baru lulus SMP gitu, Pak. Kan masih itu sih, Pak. Terus? Masih labil. Berarti termasuk kelompok kamu sendiri ya yang suka-suka apa itu heboh, suka-suka anu enggak? Bukan, Pak. Temen, Pak. Cuma bukan saya, Pak. Teman lain. Oh. Lain. Gitu. Terus sampai sering, anu Pak, enggak? gitu. Sampai anu enggak bikin masalah yang serius enggak? Sampai apa gitu? Itu enggak apa sampai ganggu gitu enggak? Apa, Pak? Enggak, maksudnya ulah-ulah teman-teman yang gitu tuh sampai ganggu teman lain apa enggak? Maksudnya ke temannya diganggu, dikerjain, dijahilin gitu, sampai gitu apa enggak? Ya, gitu, Pak, sering diganggu. Tapi ya biarin lah. Biasanya sing ngono ku arek TKR, biasanya ganggu arek farmasi apa Enggak, Pak. Mungkin arek TKR tuh nembak arek farmasi. Farmasi kan banyak cewek-cewek. Nah, yang arek TKR kan biasanya cowok-cowok terus cowok-cowok semua. Enggak gitu ya. Tapi enggak sampai serius ya, enggak sampai apa itu dipanggil BP, BK gitu enggak ya? Enggak. Enggak. Iya paling urusannya ya urusan nembak itu mau dijadikan pacar enggak mau apa gitu ya. Baik, untuk informasi sekolah ini kan dekat dengan terminal, Mas. Gitu. Sekolah ya, Pak. Terminal apa itu jenenge Mojokerto itu? Terminal namanya loh, terminal apa itu? Kertajaya. Oh, Kertosuro ya. Terminal Kertojoyo ya. Kertajaya. Ya, Kertajaya. Iya. Berarti kan sangat mungkin pas jam kos atau pas apa itu nggak ada pelajaran pas nganu itu banyak kongko-kongko ke terminal kan, Mas, kan enak liatin orang mudik. Kalau pas jam kosong atau pas lagi ada waktu apa itu kan berarti
sangat enak atau bisa kongko-kongko di terminal gitu kan? Bukan begitu? Lumayan jauh sebenarnya. Jadi enggak. Jadi enggak terjadi begitu ya, enggak terjadi kalau istirahat atau jam kos terus anak-anak buyaran sak penake dhewe kongko-kongko ndok terminal gitu enggak ya? Enggak, Pak. Enggak terjadi, tertib berarti. Tertib, Pak. Tertib. Oh, gitu. Berarti sampai sekarang ya begitu ya, Mas ya, menurut Mas alumni. Iya. Masih tertib ya. Tertib. Baik, terus sekarang bekerja di perusahaan Jelly di daerah mana, Mas? Di daerah Puri, Pak. Puri, oh Kecamatan Puri. Iya, Puri Mojokerto. Iya. Itu kalau ke mana Puri ada pertigaan Tangunan juga ya, Tangunan Puri, terus bisa ke arah Pacet, bisa ke mana itu juga ya, oke ya. Mas Rofian, ya Mas Rofiudin, ngerasa ilmunya manfaat enggak di tempat kerja yang sekarang? Halo, di divisi operasional ini loh, ilmu TKR-nya bermanfaat atau enggak untuk Mas bekerja di perusahaan Jelly ini? Bermanfaat, Pak. Ya, oke. Karena ya linear lah ya, sejurusan. Ya oke, kalau gitu senantiasa tetap salam hormat kepada Bapak Ibu guru, apapun kondisinya, selalu patuh, selalu taklim pada orang tua, dan ya semua supaya membuat berkah hidup Mas Rofiq dan teman-temannya ya. Saya kira itu untuk dari sisi alumni. Tinggal satu alumninya Mbak Yusdian ya. Mbak Yusdian ya, Mbak Yusdian. Iya, Pak. Ya, Mbak Yus. Mbak Yus lulusan jurusan apa? Terus sekarang informasinya kan kuliahnya di MM ya tadi ya, di iya, Pak. UMM tadi menurut apa saya dengar dari Pak Salamun tadi ya. Kuliah di UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Iya, jurusannya keperawatan itu yang UMM. D3 Iya, apa Pak. S1, Mbak? UMM. Yang keperawatan D3 apa yang S1? Halo. Mbak Yus. Ambilnya keperawatan D3 apa S1? Lost contact, lost. Ya wes lost. Oh ya. Iya, Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya. Iya, sinyal. Ambilnya S1 apa D3 keperawatan? Saya ambil S1, Pak. Oh, Ambil S1 S1. keperawatan. Sudah Iya. semester ke-7 ya? Iya, sudah semester 7. Itu ada apa, mengambil profesi ya, apa nurse atau apa itu ada ya? Iya, Pak, nurse ada. Sudah atau belum? Belum ya? Belum, saya masih melanjutkan S1-nya. Masih menyelesaikan untuk untuk keperawatannya ya, jadi untuk. Iya. Oke. Iya, Pak. Ada informasi menurut Mbak, selain Mbak yang kuliah di UMM, informasi yang Mbak ketahui seangkatan atau beda angkatan, adakah juga yang melanjutkan kuliah meskipun tidak satu kampus? Ada, Pak. Teman saya waktu sekelas. Ada, Pak. Berapa yang Mbak tahu di mana kuliahnya? Satu angkatan di Anwar Medika. Oh, Anwar Medika. Di Anwar Medika. Di mana itu? Daerah mana itu? Kota mana? Stikes Anwar Medika, Ya, iya. artinya di Mojokerto. Sidoarjo. Oh, Krian Sidoarjo. Tonggone KBM Balong Bendo ini ya. Krian Sidoarjo kan dekat dengan Krian Sidoarjo, Pak. Balong Bendo ya, Mas Budi ya. Nah, Iya. ayo, Balong Bendo ini kan juga dekat dengan Krian. Iya, oke. Saya tanya yang terakhir untuk Mbak Yusdian.
Ya, ternyata Iya, bahwa iya Pak. BMB-nya SMK Palapa ini ya ada yang bekerja, ada yang melanjut berwirausaha ya. Nah, pertanyaan saya atau harapan saya, bagaimana tingkat kepuasan Mbak selaku juga alumni yang sekarang juga sudah studi di perguruan tinggi ini, menurut Mbak gimana? Tingkat kepuasannya ada puas, senang, atau enggak gitu. Mohon maaf Pak. Halo Mbak Yu. Tingkat kepuasan alumni atau juga masyarakat secara umum menurut Mbak gimana? Gak jelas. Jelas ya pertanyaan saya ya, wong sederhana. Iya. Mohon maaf Pak. Suaranya putus-putus Pak. Pandang masyarakat, bagaimana tingkat kepuasan? Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus di sini. Oh, putus-putus. Iya Mbak, putus-putus ya suara saya. Halo, yang lain gimana? Pendengar yang lain? Bu Nurul. Halo Bu Nurul. Lancar Pak Tarsi. Nah ya kalau menurut Pak Mun lancar, tapi menurut Mbak Yusdian kok putus-putus. Masa podo-podo ya, Lamongan lancar. Ya sudah Mbak Dian, kalau nggak kedengaran tadi sudah terwakili, pertanyaan saya sudah terwakili. Untuk selanjutnya sesi tinggal sekitar 5-10 menit. Kalau Pak Mun masih ada nanti di belakang dulu, saya persilakan Ibu Siti Nurul Rohmah ya selaku pengawas pembina sekaligus juga yang kuasa di cabang dinas Mojokerto. Bu Nurul, monggo dua patah kata Bu Nurul biar. Bu Nurul, halo. Halo. Dengar dong mboten Pak? Suara saya. Mboten no, mboten belum kedengaran no. Ya itu belum kedengaran tuh, mungkin mikrofonnya. Memang sempat, ya. tadi sempat terlempar Pak saya tadi, tiba-tiba mati gitu. Oh iya wes, dah sekarang kedengaran sekarang ya. Oh iya. Monggo Ibu ceritakan kira-kira potensi SMK Palapa ini dari segi kekuatan dan kelemahannya gimana? Monggo. Dari segi kekuatan kelemahan Ibu selaku pemilik, penguasa. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sutardri dan Pak Salamun mungkin ya. Kalau saya melihat kekuatannya itu dari SDM-nya Pak. SDM untuk SDM-nya dari tenaga yang muda, kemudian welcome untuk menerima. Balik. Tapi saya melihatnya gini, kalaupun dari SDM itu apakah memang dari kompetensi kualifikasinya atau dari sinergi kerjasamanya atau dari sisi mana Ibu melihatnya? Kalau saya lihatnya dari sinergi. Sinerginya. Semangat dan sinerginya. Jadi kompak kerjasamanya. Kompak dan kolaborasi gitu ya. Iya Pak. Nggak terjadi apa itu mungkin friksi-friksi, tidak terjadi apa gitu ya. Di bawah Pak Tres ini berarti kompak ya? Iya, insya Allah begitu. Saya ke sana sudah 4 kali. Oh gitu. Ketemu dengan Bapak Ibu guru. Iya. Oke ya. Loh, ini luar biasa Pak Tres ya. Ada pengakuan dari Ibunda Siti Nurul Rohmah. Ya jadi dari kekuatan sinergi kolaborasi itu positif ya, merupakan sebagai potensi yang positif ya. Mungkin ada sedikit kelemahannya Bu, biar didengar sekalian Bu.
Kalau kelemahannya sementara ini karena kekurangan. Ya, kalau kelemahannya saya belum kira gini, untuk administrasi saja Pak mungkin yang masih perlu banyak dibenahi. Tapi mudah-mudahan dengan adanya visitasi akreditasi ini bisa ke depan bisa menjadi pemicu untuk kedepannya semakin tertib administrasi gitu ya. Iya Bu. Iya, lo betul Pak Tres. Pak Tres coba didengarkan itu Pak Tres. Jadi administrasi itu bukan kerja dadaan, bukan lembur-lemburan, Mbak. Jadi administrasi itu harus sesuatu yang just on time. Jadi atau just in time begitu CIT. CIT itu yo sek durunge iki wayahe durung pas ini durung PAS. Mungkin harus sudah dipersiapkan ya koordinasinya, bukti rapat undangane nek nganggo grup WA ya ono buktine kalau memang undangannya apa. Nah, itu bentuk-bentuk administrasi sampai pada taraf notulennya, keputusannya apa dan sebagainya. Itu adalah yang namanya Bu Siti Nurul Rohmah ini adalah administrasi. Selalu apa itu tanggon kak, engko gak mbok kelabaan wayahe dong dibutuhne di baru ngelembur-lembur itu jangan terjadi. Jadi bahasane ngono mau dibutuhkan kapan ya. Administrasi itu kan pada akhirnya kan memberikan akses, kemudahan akses. Jadi ya anytime, setiap waktu pun administrasi itu harus menjamin akses, ya, memberikan apa itu akses layanan, bisa memberikan jawaban dan seterusnya itu. Ya itu sangat luar biasa Bu Nurul Rohmah, terima kasih dari dua sisi yang sudah disampaikan. Semoga yang kekurangan menjadi bisa disempurnakan. Saya serahkan yang terakhir, masih 5 menit, saya serahkan ke Pak Salamun, dari saya cukup. Terima kasih, dan saya serahkan untuk sekitar di penutup, mohon diwakili sekaligus untuk penutupan, saya serahkan Pak Salamun. Silakan. Oke, terima kasih Pak Sutarji, masih kurang lebih 5 menit ya. Ini tadi saya belum bincang-bincang dengan ini Mbak Evi yang masih di halaman ini. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Evi saya sudah mendengar bahwa saat ini Mbak Evi bekerja di Apotek Gedek ya. Gedek Parma. Apotek Gedek. Halo. Mohon maaf Pak, putus-putus. Dengar Mbak Evi? Halo Pak, mohon maaf Pak, putus-putus. Oh Pak, terputus-putus. Halo. Halo. Loh, ini malah hilang. Pak. Malah hilang gambarnya kemana itu, lari kemana itu? Nggih. Saya tadi juga. Sinyalnya hilang. Bisa. Oh, ini kelihatan lagi fotonya. Sambung. Halo Pak, iya. Sudah dengar? Apa masih terputus-putus? Kalau sudah tidak bisa didengarkan, nah, saya kira untuk sesi yang hari ini mungkin saya sudahi, kami sudahi. Terima kasih kepada Bu Nurul, ya Bu Siti Nurul, yang sampai jam sekian masih aktif. Kemudian terima kasih pada Mas Rofik, Pak Samsul Huda, kemudian Mbak Mita, terus Mbak Yusdian, kemudian Mbak Evi, ini terlebih-lebih pada Mas Budi Rianto yang telah berkenan ya memenuhi undangan dari Pak Kepala Sekolah. Nanti kalau berkenan saya minta nomor HP-nya Mas Budi. Saya pengen ngomong dengan Mas Budi. Baik, Pak Salamun. Nanti ya. kami share.
Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini akan membantu Pak Kepala Sekolah dalam melakukan evaluasi. Selama 2 hari ini kan banyak dari pihak-pihak luar yang memberikan komentar terhadap sekolahan. Nanti mudah-mudahan dengan perbincangan kita selama 2 hari ini, dan juga tadi Bu Siti Nurul dan juga Pak Sutarji, bahwa administrasi ini masih merupakan hal yang terpenting di dalam pengelolaan sekolah kita. Jadi kita itu tidak boleh ngomong tok tanpa ada bukti. Sementara itu, terima kasih untuk semuanya. Kita istirahat jam ini, sampai nanti ketemu lagi di jam 15.00. Nah, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.